Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan di channel saya ini. Dan saat ini kita akan membawa sebuah topik yang menurut saya ini sangat menarik, sederhana tapi menarik. Topik ini saya angkat dari sebuah pesan di WhatsApp. Ada teman saya yang WhatsApp saya menanyakan tentang topik ini. Topik ini adalah topik yang menceritakan tentang Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-9. Nah, saya akan memperlihatkan pertanyaan teman saya ini. Saudara bisa lihat di samping saya. Nah, dikatakan seperti ini. Ada juga, Kak, aku mau tanya tentang Paulus yang di Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dibandingkan dengan Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Pas perjalanan itu kenapa kutipan ayatnya itu beda? Padahal kan bercerita ulang mengenai apa yang terjadi. Kalau di Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-22 dan seterusnya di sana tidak ada tertulis kayak yang kedua ayat tersebut. Nah, itu yang bikin aku bingung, kenapa ayat 2 itu isinya beda, padahal kan satu perjalanan. Nah, terus di bagian ini penjelasan topik yang lain, tapi di bawahnya penjelasan tentang ayat-ayat ini. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-9, kita akan menemukan di sana sebuah kontradiksi yang cukup menarik, cukup penting untuk kita bisa sama-sama paham. Karena ternyata ketika saya mencoba searching di internet, topik ini adalah salah satu topik yang digunakan oleh beberapa orang untuk menjadi senjata mereka untuk menyerang pengajaran Kristen dan iman Kristen. Kalau mungkin kita tidak benar-benar memahami ayat ini, kita akan bisa terpengaruh ya, karena sepertinya memang ayat ini adalah sebuah ayat yang kontradiksi. Dan beberapa artikel saya membaca, saya melihat di sana dijelaskan, memang dikatakan bahwa Rasul Paulus ini pembohong atau penipu. Ini beberapa artikel internet saya screenshot, dikatakan seperti ini. Jelas terlihat kontradiksi yang tajam pada cerita di atas. Jelas Paulus telah berbohong sehingga lupa cerita yang ia karang sendiri. Ini jelas kontradiksi yang tidak bisa didamaikan. Nah, itu kalau teman-teman searching di Google di mana saja, bahan ini adalah bahan yang cukup banyak kita akan temukan. Ada yang menulis Paulus pembual, seperti itu, Paulus sesat, dan hal-hal yang lainnya. Itu adalah tanggapan-tanggapan yang berhubungan dengan ayat yang akan kita bahas ini. Nah, kita mau belajar bersama-sama dengan pemahaman yang sederhana. Apa maksud dari kedua ayat yang sepertinya kontradiksi ini, saudara-saudara? Oke, saya akan bacakan buat kita semua isi dari kedua ayat ini untuk sama-sama kita pelajari. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti ini. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Dikatakan mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Nah, terus yang di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-9 dikatakan seperti ini. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu,
tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jelas ya. Di bagian yang pertama dikatakan bahwa mereka memang mendengar. Saya bacakan. Mereka maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu. Kita garis bawahi, karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 dikatakan, ayatnya yang ke-9, memang mereka melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, ini menjadi sebuah polemik yang harus kita sama-sama pelajari. Ayat yang pertama dikatakan mereka mendengar suara itu, tapi di ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 dikatakan mereka tidak mendengar suara. Jadi yang satu mendengar, yang satu tidak mendengar. Intinya seperti itu. Nah, jadi bagaimana untuk kita bisa sama-sama pahami kedua ayat ini? Orang mengatakan ayat ini kontradiksi, tapi apakah demikian adanya atau ada maksud yang lain yang sama-sama kita pelajari pada saat ini? Oke, kita akan lanjut. Kalau di dalam bagian yang pertama, kalau saya catat di dalam penjelasan saya kepada teman saya katakan seperti ini. Nah, oke, pertama biasanya ayat atau cerita yang dikutip dua kali akan ada catatan kaki. Coba perhatikan cerita Yesus atau ketika ayat perjanjian lama dikutip di perjanjian baru. Catatan kaki di Alkitab atau di Alkitab akan ada jika menceritakan hal yang sama. Nah, kasus Paulus ini berbeda, seharusnya ada catatan kaki, tetapi kenyataannya kan tidak ada. Artinya kita tidak bisa samakan cerita ini dengan cerita yang lainnya. Sudut pandang kita untuk kasus ini harus berbeda. Nah, maksudnya seperti apa? Ini saudara. Kalau kita sebelum kita memperhatikan kisah para rasul ini, cerita yang sepertinya nampaknya sama. Nah, kalau kita mau kembali memperhatikan tentang cerita ketika perjalanan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, misalnya menceritakan perjalanan yang sama, dan itu akan ada catatan kaki di bawah Alkitab, itu akan ada catatan kaki menunjukkan cerita ini telah diulang kembali di dalam kitab Markus. Cerita ini sama dengan kitab Matius. Atau ketika para rasul atau Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan di dalam perjanjian lama, selalu ada catatan kaki di bawahnya. Nah, itu catatan kaki. Nah, bagaimana dengan cerita tentang Rasul Paulus ini? Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 atau Kisah Rasul pasal yang ke-22, di sana tidak ada catatan kaki yang menunjukkan bahwa ini cerita adalah cerita yang memang latar belakang ceritanya yang sama dan memiliki makna yang sama. Nah, sehingga kita harus melihat kedua ayat ini, baik Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 maupun Kisah Rasul pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-9, ini adalah sebuah cerita yang memiliki latar belakang yang sama tapi memiliki maksud yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang kontradiksi, karena makna maksud dari kedua ayat ini berbeda. Seperti itu, saudaraku. Nah, terus apa lagi yang bisa kita dapat simpulkan tentang kedua ayat ini? Nah, kalau kita mau memperhatikan ayat ini di dalam bahasa asli, dia memiliki makna yang berbeda, saudara. Memiliki penjelasan yang berbeda. Saya di sini mencoba mencari makna ayat ini, penjelasan ayat ini di dalam bahasa asli yang ditulis oleh beberapa ahli. Nah, ini seperti ini, saudara. Yang pertama, untuk menguji permasalahan ini kita harus mempelajari ayat-ayat ini dalam bahasa aslinya Yunani. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7, kata mendengar suara itu ditulis dengan tulisan
aquotes mentes pones. Nah, kalau dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-9 ditulis ten deponen uk ekusan. Nah, dalam bahasa Yunani terdapat perbedaan antara mendengar suara sebagai bunyi, kata kerja mendengar berfungsi sebagai genetif atau menunjuk sumber, dan mendengar suara sebagai berita atau pesan, kata kerja mendengar berfungsi sebagai akusatif atau menjadi menunjuk objek. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, teman-teman Paulus dinarasikan oleh Lukas hanya mendengarkan suara bunyi, kasus genetif, tetapi tidak mengetahui pesan berita. Berbeda dengan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-4 yang dinarasikan mendengar dengan jelas, ekusen pon, kasus akusatif. Hal ini mirip dengan Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 dan seterusnya. Nah, sedangkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-9 merupakan perkataan langsung Paulus yang menyatakan bahwa teman-temannya tidak mendengar pesan berita yang dikatakan oleh Yesus, kasus akusatif. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 di sana kata mendengar itu adalah disertai dengan kata kerja genitif. Maksudnya kata kerja mendengar, tapi mendengar ini bukan yang mereka dengar bukan sebuah pesan dari sebuah suara, tapi hanya sebuah suara dengungan, mungkin seperti itu, suara yang tidak memiliki makna. Nah, sedangkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-9, kata mendengar ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata kerja akusatif, yaitu mendengar sebuah yang didengar adalah sebuah berita, ada pesan di dalamnya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksudkan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-9 memang mempunyai makna yang berbeda, mempunyai tujuan yang berbeda di dalam penyampaiannya. Nah, seperti itu. Nah, bahkan saya mencoba mencari makna yang lain, saya menemukan seperti ini. Nah, kalau di dalam penjelasan yang kedua ini penulis sedikit menyanggah dari teori yang pertama tentang mencari kesimpulan dari bahasa asli, karena dikatakan bahwa di dalam beberapa kasus memang penggunaan kata kerja akusatif dan kata kerja genetif, makna mendengar sebuah pesan dan hanya mendengar sebuah suara yang tidak memiliki makna ini sering diputarbalikkan. Nah, tapi dia mempunyai konsep yang lain tentang masalah di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 dan Kisah Rasul pasalnya yang ke-22. Maksudnya seperti apa? Dikatakan seperti ini. Penjelasan mengenai yang pertama tadi mengandung kebenaran. Memang ada perbedaan kasus kata benda di antara kedua ayat ini, dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Archer ada di dalam beberapa contoh. Nah, jadi tapi penentuan perbedaan arti ini bukan terletak atas perbedaan kasus kata benda bunyi yang mereka dengar, melainkan konteks naratifnya. Jadi bukan masalah gramatikal, tapi juga permasalahan naratif cerita yang ada di dalamnya. Nah, konteks naratif yang harus menjadi basis pemahaman akan kedua ayat ini adalah Kisah Rasul pasal yang ke-9, karena ini adalah konteks di mana peristiwa ini terjadi.
Sementara kisah para rasul pasal yang ke-22 merupakan pengisahan kembali dari peristiwa yang dikisahkan di dalam kisah rasul pasalnya yang ke-9. Jelas dalam kisah rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa orang-orang yang bersama Paulus mendengar bunyi yang tidak mengandung pesan yang bisa dimengerti kecuali Paulus. Jadi bila di kemudian hari Paulus mengatakan bahwa mereka yang bersama-sama dia tidak mendengar suara itu, pernyataan ini harus dimengerti dalam pengertian bahwa suara yang terdengar itu hanya dimengerti oleh Paulus pada waktu itu. Mereka tidak mendengar suara yang dimengerti oleh Paulus. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau di dalam kisah Rasul pasal yang ke-9, beberapa ayat di dalamnya dan yang utamanya di dalam ayatnya yang ke-7, di sana menceritakan, Lukas sedang menceritakan ketika Paulus bertobat, dan di sana Lukas mengatakan bahwa mereka mendengar ada suara yang berbunyi. Nah, sedangkan yang di dalam kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-9, di sana Lukas sedang berbicara tentang Paulus bertobat tapi dari sudut pandang Paulus. Kalau kita mau lihat di dalam ayatnya yang ke-22 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Dan mereka yang menyertai aku. Ini adalah sebuah ungkapan dari Rasul Paulus. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, jadi dari sudut Paulus, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Paulus mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi Paulus mengetahui bahwa orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, mereka mendengar ada sebuah suara, tapi maksud makna apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu tidak didengar dan tidak dipahami oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus pada waktu itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang kedua ayat ini tidak mengandung kontradiksi. Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran kepada teman saya ini. Saya katakan seperti ini. Maksud dari kedua ayat ini bisa digambarkan ketika kita sedang beribadah. Contohnya kasusnya seperti ini. Kita sedang jaga parkir di halaman gereja. Nah, ketika kita jaga parkir, ada orang yang jemaat baru datang. Dia tanya, ibadahnya sudah sampai di mana? Kita katakan, oh sudah firman Tuhan. Kenapa kita tahu sudah firman Tuhan? Kita dengar Bapak Gembala di dalam gereja sedang berkhotbah. Nah, oke, jemaat satu masuk. Jemaat yang kedua datang. Itu Bapak Gembala sedang khotbah. Iya. Terus apa yang dia khotbahkan? Wah, saya nggak dengar. Karena saya tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Nah, selesai. Kemudian kalau kita lihat, kita simak dari cerita ini, kita bisa menemukan bahwa mendengar yang dimaksud di dalam kisah Rasul pasal yang ke-9 adalah kita mendengar orang berbicara, tapi apa yang dikatakan kita tidak dengar, seperti itu. Kita dengar, tapi kita tidak tahu apa yang dikatakan. Nah, itu di dalam kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Sedangkan di dalam kisah Rasul pasal yang ke-22, di sana memiliki makna yang lebih dalam. Yang maksud dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka tidak mendengar, bukan suara yang kita bisa dengar tapi kita tidak tahu apa maknanya. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah isi. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, coba pernahkan kita waktu kita belajar, entah kita di sekolah, di perguruan tinggi, ketika dosen atau guru kita mengajar, dosen kita mengajar, kita sibuk dengan apa yang kita lakukan. Ketika dosen tahu dan dosen tanya kepada kita, coba jelaskan apa yang saya jelaskan. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menjelaskan. Apakah kita tidak dengar? Pasti kita dengar apa yang dikatakan dosen tersebut. Tapi karena kita tidak dengar baik-baik, dosen kita katakan kita tidak dengar apa yang dia jelaskan, sehingga kita tidak mengerti pesannya. Nah, mungkin bisa
artikan ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 dan Kisah Rasul pasal yang ke-22 itu seperti itu. Karena Kisah Rasul pasal yang ke-9 itu adalah sebuah gambaran tentang pertobatan Rasul Paulus. Sedangkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 itu adalah penjelasan langsung dari Rasul Paulus. Saya bacakan lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 dikatakan seperti ini. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia, bukan sekedar suara gemuruh atau suara apa, tapi suara Dia. Suara siapa? Suara Tuhan Yesus dikatakan, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Suara Yesus yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Ayatnya Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Karena mereka mendengar suara itu. Kenapa tidak memakai itunya atau suaranya? Karena maksud suara itu bukan suara sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga sebenarnya ayat ini sangat mudah untuk dipahami, tapi tidak melihat seorang pun. Seperti itu. Itu tentang suara. Mungkin itu yang dapat saya bagikan buat teman-teman semua, biar kiranya dengan penjelasan saya singkat ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.